Halo kawan-kawan, perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sistem paging dalam sistem operasi. Berikut anggota kelompok kami, dan langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, di sini kita memiliki konsep memori maya atau virtual memory. Virtual memory adalah kemampuan mengalamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat. Misalkan kita memiliki RAM yang berukuran 4 GB. Nah, konsep virtual memory adalah mengcopy ukuran RAM tersebut atau mengambil jatah dari memori tambahan berupa hard disk sebesar ukuran RAM, yaitu 4 GB, untuk dijadikan sebagai virtual memory tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistem paging, yaitu cara untuk menyimpan dan mengembalikan data dari penyimpanan tambahan untuk digunakan di memori utama. Maksudnya seperti apa? Dapat kita lihat pada gambar berikut. Di sini kita memiliki CPU, HDD, RAM, dan juga VRAM. RAM berfungsi sebagai memori utama dan HDD berfungsi sebagai memori tambahan, yang mana di dalamnya kita ambil sebagian untuk dijadikan sebagai VRAM, yaitu virtual RAM atau memori mayanya. VRAM ini memiliki ukuran yang sama dengan ukuran RAM yang fisiknya yang asli. Kita anggap ada ukuran RAM yaitu sebesar 8 KB. Kemudian kita berikan tambahan VRAM di dalam HDD seukuran 8 KB juga. Lalu di sini dapat kita lihat 8 KB itu dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Satu ruangan itu berisi 2 KB. Nah, untuk space yang terdapat pada VRAM disebut virtual address space. Sedangkan yang terdapat pada RAM disebut sebagai physical address space. Dan di VRAM sendiri, virtual address space disebut juga sebagai page. Untuk RAM, physical address space dapat kita sebut dengan frame. Dalam sistem paging terdapat yang namanya MMU atau Memory Management Unit, yang mana berfungsi untuk memetakan virtual space address yang terdapat pada RAM, VRAM, terdalam physical address space yang terdapat pada RAM. Kita masuk ke contoh skenario. Di sini kita memiliki CPU, dan kita anggap sebuah proses X dibagi ke dalam 3 page. Perlu diingat, page itu adalah virtual space address yang terdapat pada VRAM. Nah, langsung saja kita isi sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk P1 dan P3 dapat langsung diisi ke memori utama karena mereka sudah memiliki nomor frame, yaitu F7 dan F8. Sedangkan untuk P2 masih belum memiliki frame, nomor frame-nya, yaitu invalid. Maka, kasus P2 ini disebut dengan page fault, di mana P2 belum dapat dimuat ke dalam memori utama karena masih berada di dalam memori virtualnya. Dan perlu kita ingat bahwa setiap proses mempunyai tabel page-nya sendiri. Dan tabel page tersebut disimpan di memori utama. Kemudian kita masuk ke algoritma pergantian page, FIFO, yaitu first in, first out. Algoritma ini memungkinkan page yang berada di paling depan akan diganti. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat dari contoh berikut. Diketahui page reference string, yaitu patokan dasarnya, referensi dari string page-nya, yaitu 130356, di mana terdapat 3 page slots untuk RAM-nya. Berapakah jumlah page fault-nya? Nah, di sini kita gambar. Untuk RAM-nya memiliki 3 page slots, F1, F2, F3. Kemudian kita tulis page reference string-nya di atas seperti berikut. Nah, setelah itu kita mulai cek satu persatu. Yang pertama,
terjadi page fault. Maka kita beri tanda X. Karena di dalam memori utama belum terdapat reference string yang berupa angka 1 tersebut. Kemudian kita lanjut lagi, masih terjadi page fault karena reference nomor 3 itu masih belum terdapat di dalam RAM. Lanjut lagi, terdapat page fault juga karena 0 belum terdapat pada RAM. Nah, di sini barulah tidak terjadi page fault karena angka 3 sudah berada di dalam RAM. Ketika kita pindah ke selanjutnya yang angka 5, di sini terjadi page fault karena memori sudah penuh. Dan kita harus mengganti salah satu. Maka yang diganti yaitu angka 1. Karena angka 1 adalah yang pertama kali masuk di depan. Dan selanjutnya terjadi page fault juga. Yang mana angka 6 akan berusaha dimasukkan ke dalam memori utama. Sedangkan memori utama sudah penuh. Maka kita harus mengganti. Yaitu yang referensi nomor 3. Kita ganti menjadi nomor 6. Karena nomor 3 sudah memasuki lebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk ke algoritma pergantian page optimal. Yang mana page yang paling lama tidak akan digunakan di masa depan, akan diganti. Langsung saja ke contohnya, diketahui page reference string 701203 seperti berikut. Dan terdapat 4 page slot. Berapakah jumlah page fault-nya? Nah, pertama seperti biasa kita tulis untuk page slots-nya F1, F2, F3, F4 dan kita tulis reference string-nya di atas. Kemudian kita cek satu persatu. Yang pertama terjadi page fault, yaitu angka 7 belum terdapat di dalam RAM. Selanjutnya masih terjadi page fault, angka 0 belum terdapat di dalam RAM. Masih sama, karena angka 1 belum terdapat di dalam RAM, maka terjadi page fault. Dan terjadi page fault juga karena angka 2 belum terdapat di dalam RAM. Nah, karena angka 0 sudah terdapat di dalam RAM, maka tidak terjadi page fault. Dan berikutnya terjadi page fault. Karena angka 3 belum terdapat di dalam RAM, sedangkan RAM sudah penuh. Maka, agar angka 3 bisa masuk ke dalam RAM, kita harus mengganti salah satunya. Nah, dalam algoritma ini, dapat kita lihat bahwa angka 7 di masa depan, lihat ke baris sebelah kanan, itu tidak terdapat angka 7 lagi. Artinya, angka 7 tidak akan digunakan kembali. Oleh karena itu, kita dapat mengganti angka 7 menjadi angka 3. Selanjutnya, angka 0 masih terdapat di dalam RAM, maka tidak terjadi page fault. Nah, di sini, angka 4 berusaha untuk dimasukkan, sedangkan slot kosongnya sudah habis. Maka kita ganti, dan kita lihat lagi ke masa depan atau ke sebelah kanan, mana yang tidak akan digunakan kembali. Dapat kita lihat bahwa angka 1 tidak akan digunakan kembali, maka kita ganti angka 1 dengan angka 4. Berikutnya seperti itu. Kita masuk ke algoritma pergantian page LRU, Least Recently Used. Nah, algoritma ini memungkinkan page yang paling lama tidak direferensi sebelumnya akan diganti. Maksudnya seperti apa? Kita ketahui page reference string berupa berikut nilai-nilainya dan terdapat 4 page slot, maka berapa jumlah page fault-nya? Seperti biasa kita lakukan penggambaran dulu untuk page slot-nya. Dan kita tulis reference string-nya. Di sini page fault terjadi karena angka 7 belum masuk ke dalam RAM. Sama halnya dengan angka 0, angka 1, dan angka 2. Namun untuk angka 0 sekarang tidak terjadi page fault karena sudah berada di dalam RAM. Nah, selanjutnya angka 3 terjadi page fault. Kita lihat, agar angka 3 bisa masuk, maka kita harus mengganti salah satu yang sudah berada di RAM. Kita lihat ke sebelumnya, ke sebelah kiri, angka mana yang paling
lama tidak direferensi. Maksudnya tidak direferensi itu tidak digunakan. Dapat kita lihat 0 itu mendekati dengan angka 3 ini ya. Artinya 0 itu paling dekat dengan angka 3. Angka 2 kita lihat sebelah kirinya sama, masih lebih dekat. Lalu angka 1, dan kita lihat lagi terdapat angka 0 lagi, dan yang paling ujung yaitu angka 7. Maka kita ganti angka 7 dengan angka 3, karena angka 7 paling lama tidak direferensi. Selanjutnya, angka 0 tidak terjadi page fault, dan kita lihat lagi di angka 4, ini terjadi page fault. Maka kita harus ganti salah satu yang terdapat pada RAM. Kita lihat ke sebelah kiri lagi, angka 0 yang samping angka 4, itu baru direferensi sebelumnya. Kemudian angka 3 juga baru direferensi, angka 0 lagi, dan angka 2. Nah, di sini angka 1 paling lama tidak direferensi. Oleh karena itu, kita ganti angka 1 dengan angka 4. Dan proses selanjutnya tidak ada page fault. Terima kasih.